Stellar Transformations, episode 294. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kaisar Iblis Peng berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Pada saat ini, hati Kaisar Iblis Peng sangat terganggu. Matanya berkedip-kedip tanpa henti. Aku tidak pernah menyangka bahwa kakak Heiyu, Qin Yu, sebenarnya memiliki pembantu yang begitu kuat. Sepertinya membunuh Heiyu sekarang mustahil. Dengan potensi dan kecepatan kultivasi Heiyu, dia pasti akan melampauiku suatu hari nanti. Aku harus mencoba naik ke alam ilahi lebih awal dan menemukan para senior dari klan Peng Agung bersayap emas. Jika aku mengandalkan mereka dan menjadi bawahan mereka, aku yakin aku akan dapat memastikan keselamatanku saat itu. Pada saat ini, Kaisar Iblis Peng tidak punya pilihan selain mengambil keputusan untuk mencoba mengandalkan para senior klan Peng di alam ilahi. Kaisar Iblis Peng berhenti. Dia bersiap menggunakan teleportasi agung untuk pergi. Kaisar Iblis Peng membalikkan tangannya dan mengeluarkan mutiara spiritual transmisi. Dengan sapuan kesadaran iblisnya, dia mengetahui bahwa pesan ini berasal dari Aoku, Yang Mulia, Kaisar Mistik dan saya berada di bintang hijau biru. Bintang hijau biru, itu tidak jauh dari sini. Kaisar Iblis Peng Zhongyan mulai menggunakan teleportasi tingkat tinggi. Setelah 3 kali teleportasi tingkat tinggi, ia tiba di bintang hijau biru dan melihat Aoku dan Xuanxi. Di tanah tandus di bintang hijau biru, Aoku dan Xuanxi berdiri di sana. Saat ini, wajah Aoku agak pucat, sedangkan Xuanxi, matanya agak merah. Dia memancarkan aura kesedihan. Yang Mulia, melihat kedatangan Kaisar Iblis Peng, Aoku segera menyambutnya dengan hormat. Melihat Aoku, Kaisar Iblis Peng Zhongyan tak kuasa menahan desahannya. Aoku, kali ini, semuanya melampaui harapan kita. Tak seorang pun dari kita menyangka Qin Yu benar-benar memiliki pembantu sekuat itu. Terlebih lagi, kekuatannya sendiri juga meningkat pesat. Liu Tu telah meninggal dan kau juga kehilangan salah satu dari 2 tubuh aslimu. Setelah mengatakan semua itu, Kaisar Iblis Peng juga tak kuasa menahan rasa kecewa dan frustrasinya. Aoku tersenyum getir. Yang Mulia, lebih dari 200 tahun yang lalu ketika Qin Yu datang untuk menyelamatkan Bai Xin, saya telah bertarung melawannya. Saat itu, ketika saya menggunakan kedua tubuh asli saya mampu sedikit mendorongnya jatuh. Siapa yang menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya telah melampaui kekuatan saya sedemikian rupa sehingga dia mampu membunuh saya hanya dengan sekali gerakan telapak tangannya. Zhongyan. Mendengar suara itu, Kaisar Iblis Peng Zhongyan menoleh ke samping. Seketika itu juga, dia berkata, Xuanxi, kau seharusnya berhenti terlalu berduka atas kematian saudara Feng Yu. Lagi pula, tak seorang pun dari kita menyangka pria kurus dan hitam itu begitu menakutkan. Bahkan aku pun bukan tandingan baginya. Xuanxi tentu tahu bahwa Kaisar Iblis Peng tidak akan mampu menandingi pria kurus dan berkulit hitam itu. Namun, dia tetap berkata dengan dingin, Zhongyan, aku hanya ingin tahu, apakah kau berencana membantuku membalaskan dendam atas kematian suamiku? Kaisar Iblis Peng Zhongyan mengerutkan kening. Hatinya dipenuhi amarah. Ia mencoba menasihati Xuanxi dengan baik, namun Xuanxi malah tidak memiliki sopan santun. Dengan kekuatannya, meskipun mungkin lebih rendah dari Wulan, ia masih jauh lebih kuat daripada Xuanxi. Xuanxi, jangan terlalu percaya diri dengan kemampuanmu. Di alam abadi, iblis, dan setan, mustahil bagimu untuk membunuh Qin Yu. Aku juga tidak akan ikut campur. Hanya itu yang ingin kukatakan, selamat tinggal, kata Kaisar Iblis Peng dengan dingin. Segera setelah itu, ia berteriak kepada Aoku. Aoku, kembalilah denganku. Bagus, bagus. Xuanxi sangat marah hingga wajahnya membiru. Seluruh tubuhnya gemetar. Zhongyan, aku akan membalaskan dendam suamiku sendiri. Selamat tinggal. Setelah selesai mengucapkan itu, dia segera menggunakan teleportasi agung dan menghilang. Kaisar Iblis Peng mencibir dalam hatinya. Setelah melihat kekuatan sejati Qin Yu, kau masih berpikir untuk mencoba membalaskan dendam suamimu. Sungguh mencari kematian. Tak lama kemudian, Kaisar Iblis Peng dan Aoku juga meninggalkan bintang hijau biru.
Dari pertempuran ini, Kaisar Iblis Peng telah kehilangan seorang jenderal besar di kubunya. Bahkan kekuatan Aoku pun berkurang setengahnya. Lebih jauh lagi, Kaisar Yu yang telah berkelana bebas di alam abadi selama puluhan juta tahun telah kehilangan nyawanya dalam pertempuran ini. Setelah kejadian seperti itu, Kaisar Iblis Peng tidak akan berani lagi mencoba mengejar dan membunuh Qin Yu. Adapun satu-satunya orang yang ingin membunuh Qin Yu, Kaisar Mistik Xuanxi, dia sama sekali bukan ancaman bagi Qin Yu. Bintang kabut mengalir, Istana 5 Pohon Willow, Qin Yu, Hou Fei, Hei Yu, Bai Ling, Guo Fan, Hei Tong, Wulan, dan Dong Sue semuanya berada di aula utama. Bahkan kelima Raja Iblis yang telah membangun Istana 5 Pohon Willow pun berdiri di luar aula utama menunggu perintah. Haha, menyenangkan. Sungguh menyenangkan. Bukankah Kaisar Yu berencana membunuh kita? Dia akhirnya berhasil disingkirkan. Wulan, kau benar-benar luar biasa kuat. Hanya dengan satu kepalan tangan, kau telah menghancurkan Kaisar Yu hingga mati. Kata Hou Fei dengan penuh semangat. Hampir semua orang di aula utama tersenyum. Paman Wulan, ada apa denganmu juga? Kau tidak pernah menyerang sama sekali. Seandainya kau menunjukkan kekuatanmu lebih awal dan memberi pelajaran kepada Kaisar Iblis Peng dan mereka, bagaimana mungkin mereka masih berani menyerang kita? Hei Tong bergumam dalam hati. Guo Fan, melihat Hei Tong berbicara buruk tentang Wulan, diam-diam menarik tangan Hei Tong dan berkata dengan suara rendah, Tong Tong, bersikaplah lebih hormat kepada Paman Wulan. Saat itu, Hei Yu dan Bai Ling saling memandang dan tertawa. Melihat pemandangan di hadapannya, Qin Yu pun merasa sangat gembira. Fei Fei, Xiao Hei, aku yakin setelah pertempuran ini, Kaisar Iblis Peng Zhongyan tidak akan berani lagi mengejar kita. Bisa dikatakan, kita akan bisa bebas berkeliaran di alam abadi, iblis, dan setan. Kata Qin Yu kepada semua yang hadir. Saat Qin Yu mengucapkan kata-kata itu, dia juga melirik ke arah Wulan yang tenang dan santai. Meskipun dia agak siap menghadapi kemampuan Wulan, namun hal itu tetap sangat mengejutkannya. Bintang kabut mengalir ini juga sangat membosankan, kita harus pergi kemana? Mata Hei Tong berbinar saat bertanya. Dari pertempuran ini, kita juga telah mengungkap bintang kabut mengalir. Meskipun kita percaya bahwa Kaisar Iblis Peng tidak akan terus mengejar kita, tetapi ada kemungkinan juga dia tidak dapat menahan amarahnya dan mengirim bawahannya untuk membuat masalah bagi kita. Meskipun Fei Fei, Xiao Hei, dan aku tidak akan takut akan hal itu, tetapi kekuatan Guo Fan dan Little Tong masih cukup lemah. Lebih jauh lagi, Kaisar Mistik Xuanxi pasti memiliki kebencian yang sangat besar terhadap kita karena Kaisar Yu juga telah meninggal. Ada kemungkinan juga dia datang untuk membalas dendam. Qin Yu memiliki ekspresi yang agak serius. Qin Yu sangat memahami dalam hatinya bahwa sangat mungkin Xuanxi yang telah diliputi amarah akan datang untuk membalas dendam dan kemudian menargetkan orang-orang yang lebih lemah seperti Bai Ling dan Hei Tong. Sangat mungkin, ekspresi Hei Yu juga berubah serius. Mereka tidak bisa tinggal di bintang kabut mengalir. Mari kita memasuki alam Jianglan, Guo Fan tiba-tiba mengusulkan. Guo Fan telah menikah dengan Hei Tong beberapa puluh tahun yang lalu. Namun, Guo Fan belum pernah berlatih di alam Jianglan sebelumnya. Tidak seperti Hei Tong yang menyukai tempat-tempat ramai, Guo Fan lebih suka berlatih dengan tenang. Hei Tong juga mengangguk. Ia mengerutkan bibir dan berkata, dalam 100 tahun terakhir ini, aku sudah bosan berjalan-jalan di kota. Karena sekarang sudah sangat membosankan, mari kita kembali ke alam Jianglan. Namun, Paman Sulung, kau harus setuju untuk membuatkanku sebuah pulau yang indah di alam Jianglan. Pada saat yang sama, kau juga harus membuatkanku beberapa istana yang indah di pulau itu. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Segala sesuatu di alam Jianglan adalah hal-hal yang dapat diciptakan Qin Yu dengan satu niat tunggal. Kakak, kita harus pergi kemana? Tanya Hei Yu. Karena mereka tidak bisa tinggal di bintang kabut mengalir lebih lama lagi, kemana mereka harus pergi? Aku memutuskan untuk berjalan-jalan di kuil dewa yang mempesona dulu, kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu sudah lama ingin pergi ke kuil dewa yang mempesona. Hanya saja, dia belum memiliki kesempatan untuk pergi ke sana selama bertahun-tahun. Kuil dewa yang mempesona, mata Wulan berbinar. Segera setelah itu, dia mulai tersenyum. Tentu, kuil dewa yang mempesona,
ayo kita pergi ke kuil dewa yang mempesona. Hou Fei mulai berteriak kegirangan. Mata Guo Fan dan istrinya, Hei Tong, mulai berbinar. Mereka juga sangat menantikan kunjungan ke kuil dewa yang mempesona. Di alam semesta yang tak terbatas, Qin Yu menggunakan teleportasi tingkat tinggi untuk berpindah dari satu planet ke planet lain. Dengan jarak teleportasi tingkat tinggi Qin Yu, ia tiba di planet paling timur di medan bintang kacau, bintang yang mempesona. Bintang yang mempesona adalah planet yang makmur. Lebih jauh lagi, planet ini adalah planet paling kacau di medan bintang kacau. Itu karena planet ini adalah planet terdekat dengan kuil dewa yang mempesona. Planet ini juga merupakan planet dengan jumlah ahli tingkat kaisar terbanyak yang berkumpul di sana. Namun, belum lama ini, setelah negosiasi 5 kekuatan berbeda dari alam abadi, alam iblis, dan alam setan menyegel pintu masuk kuil dewa yang mempesona, kekacauan di bintang yang mempesona juga secara bertahap menghilang. Jumlah ahli yang tersisa di bintang yang mempesona juga semakin berkurang. Dan hari ini, 3 ahli tingkat kaisar telah muncul di sini. Qin Yu, Hou Fei, dan Hei Yu baru saja tiba di bintang yang mempesona. Mereka segera merasakan keistimewaan bintang yang mempesona itu. Apa yang terjadi di sini? Mengapa seluruh ruang planet ini berfluktuasi? Terlebih lagi, fluktuasinya terus-menerus. Qin Yu benar-benar bingung. Jelas bahwa seseorang tidak dapat menggunakan teleportasi dan teleportasi tingkat tinggi di bintang pengamat yang mempesona. Hou Fei dan Hei Yu juga merasa bingung. Qin Yu menyebarkan kesadaran abadinya keluar planet untuk mencari penyebab fluktuasi ruang angkasa. Namun, semakin jauh kesadaran abadi Qin Yu menjauh dari jangkauan planet yang mempesona dan mendekati kuil dewa yang mempesona. Qin Yu menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Setelah sekian lama berada di alam abadi, iblis, dan setan, ini adalah pertama kalinya Qin Yu menyaksikan pemandangan yang begitu menakjubkan. Kakak, ada apa? Hou Fei dan Hei Yu sama-sama menatap Qin Yu. Tidak heran seseorang harus terbang melewati bintang yang mempesona untuk mencapai kuil dewa yang mempesona, gumam Qin Yu. Kemudian dia menoleh ke saudara-saudaranya dan berkata, Fei Fei, Xiao Hei, ayo pergi. Hou Fei dan Hei Yu saling berpandangan. Mereka tidak tahu mengapa Qin Yu terkejut sebelumnya. Namun, mereka tetap mengikuti Qin Yu dan dengan cepat terbang keluar dari bintang pempesona dan menuju kosmos tanpa batas. Mereka mulai terbang cepat menuju arah kuil dewa pempesona. Setelah Qin Yu dan saudara-saudaranya terbang selama 2 jam di ruang kosmik yang tak terbatas, mereka akhirnya tiba di samping benda yang telah mengejutkan Qin Yu. Apa itu? Hou Fei dan Hei Yu benar-benar terkejut. Qin Yu tersenyum. Itulah mengapa aku terkejut tadi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kuil dewa yang mempesona akan memiliki celah ruang yang begitu luas. Ruang di sini terus-menerus robek, pulih, robek, dan kemudian pulih. Dengan celah ruang yang begitu besar, tidak heran jika ruangnya jelas berfluktuasi bahkan di bintang pengamat yang mempesona yang begitu jauh dari sini. Kakak, apakah ini bisa dianggap sebagai air mata? Hou Fei terbelalak lebar saat menatap air mata raksasa yang terletak beberapa juta mil jauhnya. Meskipun mereka berada jutaan mil jauhnya, ketiga bersaudara itu masih dapat melihat retakan besar itu dengan jelas. Dengan demikian, dapat dibayangkan bahwa celah ruang angkasa yang sangat besar itu setidaknya memiliki lebar beberapa ribu mil atau bahkan puluhan ribu mil. Sebuah celah angkasa yang lebarnya beberapa ribu mil. Retakan ruang angkasa ini terlalu abnormal. Lebarnya saja sudah luar biasa, tapi panjangnya setidaknya 10 miliar mil. Seru Qin Yu. Qin Yu dapat melihat dengan jelas bahwa retakan ruang angkasa ini tampak seperti sungai besar yang berkelok-kelok di dalam ruang kosmik yang tak terbatas. Menurut perkiraan Qin Yu, sumber dari sungai besar yang terbentuk dari celah ruang angkasa ini seharusnya adalah kuil dewa yang mempesona. Sebuah celah ruang angkasa raksasa yang berasal dari arah kuil dewa yang mempesona dan terus meluas hingga sepanjang hampir 1 gugusan bintang. Hanya dengan membayangkannya saja, orang akan tahu betapa menakutkannya hal itu. Meskipun celah ruang angkasa itu sedang memulihkan dirinya sendiri, celah itu juga bisa mulai robek lagi dalam sekejap mata. Energi mengerikan merobek ruang alam abadi, iblis, dan setan tanpa henti. Sumber energi ini pastilah kuil dewa yang mempesona. Alis Qin Yu sedikit berkerut. Hanya dari robekan ini saja,
orang dapat menentukan betapa luar biasanya kuil dewa yang mempesona itu. Hou Fei dan He Yu juga mengangguk. Untuk dapat merobek celah di ruang angkasa dengan panjang sepanjang gugusan bintang dan lebar beberapa ribu mil, terlebih lagi, robekan ruang angkasa ini terus-menerus terkoyak. Seberapa dahsyatkah energi ini? Ayo, kita periksa. Mata Qin Yu berbinar dan penuh ekspresi. Terhadap hal-hal aneh dan ajaib, Qin Yu sangat ingin menjelajahinya. Dan sekarang, dia sangat ingin memeriksa apa sebenarnya kuil dewa yang mempesona itu sehingga mampu terus-menerus merobek ruang dan menciptakan robekan ruang yang begitu besar. Ketiga bersaudara itu terbang berdampingan. Meskipun ketiga bersaudara itu memiliki kecepatan yang luar biasa, mereka tetap membutuhkan waktu 2 hari penuh sebelum berhasil mendekati kuil dewa yang mempesona. Kakak, baik Hou Fei maupun He Yu tampak terkejut. Perkiraanku salah. Ini bukan hanya satu celah ruang, melainkan serangkaian celah. Melihat pemandangan di hadapannya, Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk mengakui bahwa ia telah meremehkan kengerian kuil dewa yang mempesona. Menurut narasi yang tertulis di peta antar bintang, benda di hadapan mereka seharusnya adalah kuil dewa yang mempesona. Mengapa disebut benda? Itu karena apa yang berdiri di hadapan mereka sama sekali tidak tampak seperti kuil. Sebaliknya, ia tampak seperti sebuah planet raksasa. Planet ini berukuran 100.000 kali lebih besar daripada planet-planet besar biasa di alam semesta. Ukurannya sangat besar dan melampaui batas kewajaran. Ini kuil dewa yang mempesona. Hou Fei menelan ludah. Matanya membulat seperti bola. Benar, Qin Yu mengangguk. Dia juga menatap planet berukuran sangat menakutkan yang berdiri di hadapannya. Tepatnya, kuil dewa pempesona ada di dalamnya. Suatu zat menutupi bagian luarnya. Hanya dengan melewati zat ini seseorang dapat memasuki kuil dewa pempesona. Apakah dibutuhkan hal sebesar ini untuk melindungi kuil dewa penyihir? He Yu juga terkejut. Planet di hadapan mereka ini, permukaan separuh planet itu berwarna hitam sedangkan separuh lainnya berwarna emas. Qin Yu langsung tahu bahwa separuh yang berwarna emas itu terdiri dari sejumlah besar aliran emas fragmen kosmik. Adapun apa separuh planet lainnya, bintik-bintik hitam yang membentuknya, Qin Yu tidak dapat mengetahuinya. Namun, Qin Yu tahu bahwa itu pastilah zat yang memiliki tingkatan yang sama dengan aliran emas fragmen kosmik. Dengan satu bagian berupa aliran emas fragmentasi kosmik dan bagian lainnya berupa aliran bintik-bintik hitam, kedua bagian tersebut berbentuk setengah lingkaran. Ketika keduanya terlipat dan terhubung satu sama lain, mereka membentuk sebuah bola. Kemungkinan besar, setelah melewati lapisan penghalang pelindung ini, mereka akan dapat mencapai kuil dewa yang mempesona. Begitu banyak aliran emas fragmentaris kosmik, ini adalah jumlah terbanyak yang pernah kulihat berkumpul di satu tempat. Aliran emas fragmentaris kosmik ini dan aliran bintik hitam itu tampak benar-benar menakutkan. Lokasi tempat keduanya bertemu sebenarnya saling bergesekan dan bertabrakan tanpa henti. Gesekan mereka bahkan telah melahirkan api ilahi. Tabrakan mereka telah menciptakan robekan ruang. Menakutkan, menakutkan. Qin Yu terdiam. Memang, di cincin tempat dua energi menakutkan itu bertemu terdapat banyak nyala api hitam. Itu adalah api ilahi yang tercipta akibat gesekan dan benturan. Karena kedua energi itu terlalu kuat, benturan mereka bahkan telah melahirkan robekan ruang angkasa. Semua robekan ini sangat panjang hingga menakutkan. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang ke arah utara, ada yang ke arah selatan. Robekan ruang angkasa yang ditemui Qin Yu dan saudara-saudaranya sebelumnya hanyalah salah satu dari sekian banyak robekan tersebut. Kuil dewa yang mempesona memiliki 2 jalur masuk. Itu pasti salah satunya. Qin Yu menunjuk ke lokasi yang jauh, bagian tengah dari setengah bola emas. Itu karena di sana berkumpul aura para ahli tingkat kaisar.